Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya masih dalam lindungan Allah dan sehat selalu. Baik anak-anak, kita ketemu lagi di pelajaran matematika, tentunya masih bersama Ustazah Yeni. Sebelum kita mulai, marilah kita awali pelajaran matematika ini dengan baca basmalah. Baik anak-anak, sesuai dengan petunjuk Ustazah Yeni minggu lalu, kita minggu ini akan belajar tentang bagaimana cara menggambar grafik dari fungsi kuadrat. Baik anak-anak, Ustazah berharap kalian terus mengikuti penjelasan dari Ustazah ini karena tugas ada di video ini. Baik anak-anak, untuk minggu ini kita akan belajar tentang menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, untuk menggambar grafik fungsi kuadrat ternyata ada langkah-langkahnya. Di sini Ustazah akan menjelaskan 5 langkah dalam menggambar grafik fungsi kuadrat. Di antaranya yang pertama adalah memperkirakan karakteristik grafik. Jadi di sini kita pertamanya harus memperkirakan karakteristik grafik. Kemudian langkah yang kedua, kita menentukan titik potong dengan sumbu X. Selanjutnya langkah ketiga, menentukan titik potong dengan sumbu Y. Langkah keempat, menentukan titik puncak atau titik optimum atau titik balik. Dan yang kelima, nah ini yang kelima ini adalah gabungan dari langkah 1, 2, 3, dan 4. Nah, langkah kelima ini kita menggambar dan menghubungkan titik-titik tersebut pada diagram Kartesius. Baik anak-anak, untuk langkah pertama di sini Ustazah akan menjelaskan yaitu memperkirakan karakteristik grafik. Nah, memperkirakan karakteristik grafik ini sudah Ustazah jelaskan pada minggu lalu. Bisa dilihat dari nilai A. Nilai A ini kan koefisien dari X kuadrat dan nilai diskriminannya. Nah, minggu lalu sudah Ustazah jelaskan jika A lebih besar 0 maka grafik membuka ke atas. Sedangkan jika A kurang dari 0 maka grafik membuka ke bawah. Kalau dilihat dari diskriminannya, jika diskriminannya lebih besar 0, maka grafik memotong sumbu X di 2 titik. Sedangkan jika D-nya sama dengan 0, maka grafik tersebut memotong sumbu X di 1 titik. Dan yang terakhir, jika nilai diskriminannya kurang dari 0, maka grafik tidak memotong sumbu X. Kemudian untuk langkah yang kedua, kita menentukan titik potong dengan sumbu X. Nah, untuk menentukan titik potong dengan sumbu X pada fungsi kuadrat, di sini kita diminta untuk mencari pembuat 0 dari fungsi tersebut. Jadi, fx-nya itu sama dengan 0. Nah, bagaimana caranya? Untuk minggu kemarin sudah Ustazah jelaskan bagaimana sih cara mencari pembuat 0, yaitu dengan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat, kembali lagi bisa kita cari dengan 3 cara ya. Bisa kita pakai pemfaktoran, kemudian melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga bisa memakai rumus ABC. Nah, dari akar-akar persamaan kuadrat nanti kita akan mendapatkan pembuat 0 fungsi yaitu X1 dan X2. Maka titik potong dengan sumbu X itu ada 2, yaitu X1, 0 dan X2, 0. Selanjutnya langkah ketiga, kita menentukan titik potong dengan sumbu X. Nah anak-anak, titik potong dengan sumbu X yang langkah ketiga itu titik potong dengan sumbu Y ini beda dengan mencari titik potong dengan sumbu X. Nah, untuk titik potong dengan sumbu Y ini, kita misalkan nilai X-nya 0. Jadi, dalam suatu fungsi kuadrat, X itu kita ganti dengan nilai 0. Nah,
jadi misal fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, nilai x-nya kita ganti nilai 0. Jadi a 0 kuadrat ditambah b kali 0 ditambah c. Nah, semua angka kan kalau dikalikan 0 hasilnya 0. Maka ketemulah titik potong dengan sumbu y, yaitu 0, c. Selanjutnya langkah yang keempat, menentukan titik puncak atau optimum atau titik balik juga sama saja. Nah, bagaimana cara mencari titik puncak atau optimum atau balik? Nah, di sini ada dua kemungkinan anak-anak, yaitu bisa maksimum atau bisa minimum. Minggu lalu sudah Ustazah jelaskan suatu grafik jika A-nya kurang dari 0, dia akan menghadap ke bawah. Nah, karena menghadap ke bawah, maka titik puncaknya kan ada di atas, maka dia akan bernilai maksimum. Sedangkan jika A lebih besar 0, maka grafiknya akan menghadap ke atas dan titik puncaknya berada di bawah, maka grafik tersebut mempunyai nilai minimum. Untuk mencari titik puncaknya x, y, maka kita cari satu-satu bagaimana mencari nilai x dan bagaimana mencari y. Nah, anak-anak, untuk yang cara mencari nilai x-nya itu namanya sumbu simetri. Kemarin sudah ya, sumbu simetri itu apa? Sumbu simetri itu adalah sumbu yang bisa membagi dua grafik menjadi sama. Ya. Nah, di sini sumbu simetri ada dua rumusnya, bisa memakai x1 ditambah x2 per 2 itu jika pembuat sumbu simetrinya ada dua, maka pakai rumus. Sedangkan bisa juga pakai rumus yang kedua, yaitu x sama dengan min b per 2. Nah, min b itu b-nya tahu ya, masih ingat? Yaitu b itu koefisien dari x dan a itu koefisien dari x kuadrat. Itu nilai x-nya. Sedangkan nilai y-nya bisa kita cari dengan, nah ini rumusnya, y sama dengan g per min 4a. D ini adalah nilai diskriminant, yaitu b kuadrat min 4ac. Untuk langkah yang kelima, yaitu menggambar atau menghubungkan titik-titik yang sudah kita ketemukan tadi. Nah, di sini maka Ustazah mau mencoba satu soal untuk menerapkan bagaimana sih cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, di sini anak-anak Ustazah mempunyai soal fx sama dengan x kuadrat min 2x min 8, mana x-nya itu lebih besar sama dengan min 2 dan x itu kurang dari sama dengan 4. Jadi carilah gambar fungsi kuadrat. Nah, di sini Ustazah akan menggunakan langkah-langkah yang sudah kita bahas tadi ya. Langkah pertama, kita akan menentukan atau memperkirakan karakteristik grafik. Nah, dari yang sudah Ustazah jelaskan, untuk langkah pertama kan kita memperkirakan karakteristik grafik. Nah, itu bisa dilihat dari nilai A-nya. Nah, kita cari dulu nilai A-nya. Kita lihat nilai A. Nilai A itu kan koefisien dari x kuadrat. Maka bisa kita tentukan bahwa A-nya sama dengan 1. Nah, 1 ini berarti kan lebih besar 0. Nah, kalau nilai A itu lebih besar 0, maka otomatis grafik akan ya membuka ke atas. Kemudian yang kedua, kita lihat dari nilai diskriminannya. Nah, diskriminan itu kan rumusnya b kuadrat min 4ac. Nah, kita masukkan b-nya berapa? Min 2. Min 2 kuadrat 4. Kurangi 4 hanya 1, c-nya min 8. Nah, di sini hasilnya sudah bisa kita ketahui, 4 ditambah 32. Maka diskriminannya adalah 30. Nah, 36
kita sudah menemukan nilai diskriminan-nya 36, berarti kan lebih besar 0. Maka kalau lebih besar 0 diskriminannya akan memotong sumbu X dibuat. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini ya, menghadap ke atas karena lebih besar 0 A nya, kemudian D nya lebih besar 0, maka akan memotong sumbu X. Ini untuk langkah yang pertama. Kemudian yang langkah kedua, kita cari titik potong dengan sumbu X. Untuk mencari titik potong dengan sumbu X, kita diminta untuk mencari pembuat nol fungsinya. Nah, pembuat nol fungsinya itu kita cari atau mencari akar-akar persamaan kuadratnya. Jadi fungsi X-nya sama dengan 0. Kita tulis dulu. X kuadrat min 2X min 8 sama dengan 0. Nah, kita cari akar-akar persamaan kuadrat yang pernah sudah Ustazah jelaskan ada 3 ya. Pemfaktoran, pelengkapan kuadrat sempurna, atau pakai rumus mesin. Ustazah lebih suka pakai pemfaktoran. Nah, di sini min 8. Min 8 itu perkalian dari min 4 dan 2. Nah, kalau dijumlahkan hasilnya min 2. Jadi kita langsung menuliskan seperti ini. X min 4 X plus 2 sama dengan 0. Nah, dari sini anak-anak sudah bisa kita temukan akar persamaan kuadratnya. Jadi X1 nya kita ketemukan 4, kemudian X2 nya kita ketemukan min 2. Nah, ini anak-anak, jadi pembuat nolnya 4 dan min 2. Maka dari sini sudah bisa kita ketahui bahwa titik potong sumbu X nya itu 4,0 dan min 2,0. Itu anak-anak untuk langkah yang kedua. Sekarang kita lanjut ke langkah ketiga. Titik potong dengan sumbu Y. Nah, titik potong dengan sumbu Y ini berbeda dengan titik potong sumbu X. Nah, titik potong sumbu Y tadi kan kita memasukkan atau mengganti nilai X nya dengan 0. Ganti nilai X nya dengan 0. Nah, saya tulis lagi ya. Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Nah, sudah kita ganti nilai X nya menjadi 0. Bisa dituliskan di sini. 0 kuadrat min 2 kali 0 min 8. Hasilnya berapa anak-anak? Ya, hasilnya min 8. Jadi Y nya sama dengan 8. Nah, dari sini sudah bisa diketahui titik potong terhadap sumbu X adalah 0 kuadrat min 8. Selanjutnya, anak-anak, untuk langkah yang keempat kita tentukan titik puncaknya. Titik puncak itu nilai X, Y ya. X, Y. Nah, kita cari satu-satu nilai X nya berapa. Yang pertama kita cari nilai X nya. Nilai X itu ditentukan dari sumbu simetri. Nah, sumbu simetri
trigonometri. Rumusnya Ustazah pakai ini ya. X sama dengan min B per 2A. Kita masukkan min B nya. B nya tadi kan min 2, min ketemu min. Jadi min 2 per 2 dikali 1. Min ketemu min plus 2 bagi 2 1. Maka nilai X nya ketemulah 1. Baik, untuk sekarang nilai Y nya kita cari. Nilai Y nya itu nilai optimum. Nah, sudah pakai rumus apa tadi? G per min 4A. Tadi sudah kita hitung ya D nya. Untuk langkah yang pertama diketahui berapa? 36 per min 4 dikali 1. Berarti 36 dibagi min 4, min 9. Nah, nilai X ketemu 1, nilai Y ketemu 9. Maka inilah yang dinamakan titik puncak, yaitu 1, min 9. Nah, untuk langkah selanjutnya kita hubungkan titik-titik yang sudah kita cari tadi, yaitu memotong sumbu X. Kita cari potong sumbu X tadi kan min 2,0, sadari garis di sini. Nah, kemudian 4,0. Nah, sudah buat titik di sini. Kemudian terhadap sumbu Y yaitu 0,8. Di sini. Kemudian titik puncaknya 1,9. Di sini kan min 9 tidak ada, usah kasih dulu ya. Ini kan 1 X nya, Y nya min 9, jadi titiknya di sini. Nah, kemudian langkah terakhirnya ya kita hubungkan ya titik-titik. Kita hubungkan. Nah, ini anak-anak grafik persamaan kuadrat fx sama dengan x kuadrat min x min 8. Sesuai yang kita perkirakan, menghadap ke atas karena A nya lebih besar 0, memotong 2 titik sumbu X karena D nya lebih besar. Sudah menyiapkan aktivitas 11 agar kalian lebih paham bagaimana cara menggambar fungsi kuadrat. Di sini Ustazah sudah sertakan 2 soal. Fungsi kuadrat, gambarlah grafik fungsi kuadrat dari fx yang nomor 1 fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 8, di mana x-nya itu lebih besar sama dengan 0 sampai x kurang dari sama dengan 5. Kemudian soal yang kedua, fx sama dengan x kuadrat min x min 6 untuk x lebih besar sama dengan min 3 dan x kurang dari sama dengan 3. Nah anak-anak, 2 soal ini tidak dikerjakan semua, jadi kalian mengerjakan sesuai nomor absen. Jadi kalau absennya itu ganjil, maka mengerjakan nomor 1. Sedangkan kalau nomor absennya itu genap, maka mengerjakan nomor 2. Paham ya? Oke. Jadi Ustazah ulangi, jika absennya ganjil maka mengerjakan nomor 1, kalau absennya genap maka mengerjakan nomor 2. Baik anak-anak, sekian dari Ustazah. Selamat belajar, tetap semangat. Alhamdulillah, itu tadi penjelasan tentang bagaimana cara menggambar grafik dari suatu fungsi kuadrat. Ustazah berharap semoga penjelasan tadi bisa membantu kalian dalam mengerjakan tugas yang sudah Ustazah share di penjelasan tersebut. Marilah kita tutup pelajaran hari ini dengan baca hamdalah. Semoga kalian dilancarkan dan dimudahkan dalam beraktivitas hari ini. Semangat!
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.